Amin. Silakan duduk saudara dalam kasih Kristus. Shalom. Mari kita buka Alkitab kita. Galatia pasal 5. Di ayat 16 sampai ayat 26. Demikian firman Tuhan. Hidup menurut daging atau roh. Maksudku, hiduplah oleh roh dan kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan. Sehingga kamu tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Namun jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh. Kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, persiteruan, perselisihan, iri hati, kemarahan, kepentingan diri sendiri, percekcokan, perpecahan, kedengkian, bermabuk-mabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kulakukan dahulu, bahwa siapa saja yang melakukan hal-hal demikian tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Namun buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menantang hal-hal itu. Mereka yang menjadi milik Kristus Yesus telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Amin, puji Tuhan. Kehidupan atau buah daging itu dari apa yang kita baca ini masih banyak yang lain yang belum tercantum di situ. Dan sebagainya dan lain-lain. Banyak ya keinginan daging atau dosa itu. Utang yang tidak dibayar termasuk juga. Yang tidak mau membayar, yang pelit, medit termasuk juga itu akibat dosa. Berkata tidak jujur atau tidak adil, banyak lagi keinginan daging itu. Tetapi jemaat GB Kampung Belakang, jemaat yang bertumbuh dengan kekuatan Roh Kudus akan memampukan kita untuk mematikan kedagingan. Itu dosa tadi. Tetapi dengan pekerjaan Roh Kudus dia akan menghidupkan roh dalam diri kita. Kalau kita sejenak berpikir bahwa bukan hanya kita manusia. Bukan hanya kita yang ada dalam ibadah. Atau bukan hanya mereka saja di luar sana yang tidak ibadah. Tetapi juga masih banyak di luar sana juga yang tidak ada ibadah. Ada udah waktunya ibadah orang tidur. Atau ada juga orang sedang ibadah dia tidur. Artinya bahwa lapisan masyarakat ini di sisi lain ada serius dalam pengeringannya kepada Tuhan. Tetapi di pihak lain ada juga anak-anak Tuhan ada dalam ibadah tetapi tidak mengalami sesuatu keseriusan dalam ibadah itu. Ada yang dia menyebut dia sebagai anak Tuhan tetapi dia tidak ada dalam ibadah. Atau juga mungkin sebagian kita tidak bisa melihat. Di luar sana ada yang sedang melakukan hal yang tidak baik. Menipu, mencuri. Atau ada juga di sana mungkin teraniaya, terintimidasi, tersiksa, disiksa. Atau lain banyak lagi.
Tetapi dengan kekuatan Roh Kudus dan kita berkata begini, dari semuanya yang tidak baik itu, saya tidak ada di dalamnya. Dari sekian banyak orang yang melakukan hal yang salah itu, saya tidak termasuk di dalamnya. Oleh karena kekuatan Roh Kudus ada dalam diriku, aku dimampukan mematikan dosa itu. Saudara dalam kasih Tuhan, setiap orang, setiap jemaat, gereja rindu untuk senantiasa bertumbuh. Bertumbuh dalam iman, berbuah dalam iman, setia dan taat kepada Tuhan. Begitu besar keinginan itu ada. Tetapi satu hal yang perlu kita tahu bahwa pertumbuhan kedewasaan itu tidak terjadi secara otomatis. Itu suatu proses yang namanya perjuangan, peperangan dalam diri kita. Yang kita berperang itu adalah keinginan daging dan keinginan roh. Lalu kita sebagai anak Tuhan itu harus menyadari dan harus memiliki keinginan. Saya ingin bertumbuh dalam iman. Bukan hanya saja bertumbuh dalam iman, berbuah dalam iman. Dengan itu saya mesti mematikan, tidak memberikan makan keinginan daging itu. Ketika aku sadar bahwa keinginan daging itu dosa yang tadi itu, saya tidak akan memberikan waktu, saya tidak memberikan makanan, saya tidak memberikan apapun kepadanya. Maka pada akhirnya kekuatan daging itu lama-kelamaan itu akan lemah, maka tidak ada kekuatannya. Ketika tidak ada lagi kekuatan daging itu, maka yang tumbuh, yang kuat adalah keinginan roh dalam diri kita. Ketika keinginan roh itu bertumbuh, lemahlah kekuatan roh itu. Amin. Saudara kalian kasih Tuhan, perjuangan dalam diri kita, yaitu mengalahkan keinginan daging dan membangkitkan keinginan roh. Dan keinginan roh itu, Roh Kuduslah yang memampukan kita untuk melakukannya. Tetapi keinginan daging, kekuatan iblislah yang bekerja dalam diri kita. Dan untuk itu saudara, Galatia 5 ayat 16, hiduplah dengan roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Artinya mematikan kedagingan harus kita kerjakan dalam diri kita. Saudaraku, keinginan daging, apa tadi keinginan daging itu? Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, kemarahan, kepentingan diri sendiri, percekcokan, perpecahan, kedengkian, bermabuk-mabukan, pesta pora, tidak adil, tidak jujur, pelit, medit, termasuk juga. Tadi ada enggak berbohong di situ, berdusta ada. Mengambil milik orang lain, dosa enggak? Mari kita menikmati milik kita. Saya tadi kata sang leader tadi, ayo kita bekerja keras lagi supaya kita tahun depan kita liburan. Saya udah bekerja keras, tapi saya di rumah. Saya sedih. Bapak Ibu pergi, aku sendiri di rumah. Aku sedih, duduk sendiri. Masa kalian gak sedih lihat aku? Sedih dong. Saudaraku dalam kasih Tuhan, mari kita menghidupi buah roh itu dalam diri kita. Supaya lemahlah kekuatan daging itu.
ketika lemah kekuatan daging, yang tumbuh yang kuat adalah kekuatan roh. Bukan dalam arti kekuatan daging itu mati. Benar atau ya? Kekuatan daging itu tidak mati karena kekuatan daging itu adalah pekerjaan siapa? Iblis. Selama iblis itu hidup, maka kekuatan daging itu ada. Contoh, Bapak Ibu yang kira-kira seminggu ini, kira-kira kekuatan daging apa yang tidak nongol dalam dirimu? Kira-kira kekuatan daging apa yang mati dalam diri kita seminggu ini? Atau semuanya? Halo? Ingat, hari ini aku tidak berzina. Bukan dalam arti kekuatan dosa itu mati. Besok aku tidak berbohong. Tetapi kemudian hari aku tidak jujur. Kemudian hari aku sombong. Itu pertanda bahwa kekuatan daging itu tidak mati. Selama iblis belum dihukum oleh Tuhan. Dicampakkan ke neraka. Benar atau iya? Sehingga kadang orang, Tuhan ampuni aku. Kenapa dia berkata begitu? Jatuh poleh, acak madurana, jatuh lagi. Dia setia kepada suaminya. Aku mengasihimu, iya. Tapi lo pelit lo sama mertua lo. Sama mama gua lo pelit. Lo baik sama gua. Tapi sama saudara gua lo dosa enggak? Itu kekuatan daging enggak? Pernah enggak habis kekuatan daging itu dalam diri manusia? Kekuatan daging itu tidak pernah habis. Yang kita akan berkata bahwa mari kita hidup ini, kita bangkitkan keinginan roh supaya kekuatan daging itu lemah. Bapak Ibu sudah berjanji, aku mau rajin, aku mau setia kepada Tuhan, aku mau baca firman, aku mau berdoa, sehari 2 hari lakukan, besoknya tidak. Kenapa lagi tidak? Kekuatan daging lebih dominan, lebih kokoh, lebih kuat daripada komitmenmu. Daripada keinginan roh. Besok aku ke gereja. Iya, tapi lusanya enggak lagi. Kenapa? Besar kekuatan daging dalam dirinya. Sehingga kekuatan roh itu lemah. Maka kita harus menyadari bahwa memahami konflik keadaan dalam diri kita. Bahwa mematikan kedagingan bukan seperti daging itu mati total. Sehingga kita tidak bisa berbuat dosa lagi. Hari ini aku tidak berdosa. Dan aku berdoa, Tuhan mampukan aku tidak berdosa. Tapi mungkin iya atau tidak bisa jatuh lagi. Dalam perkataan bisa menyinggung, menyakitkan orang. Tidak membangkitkan semangat orang lain. Tidak memberikan motivasi yang baik kepada orang. Tidak melihat hal-hal yang baik dalam diri orang lain tersandung. Bukankah hal seperti itu diakibatkan oleh kekuatan daging lebih besar? Ketika aku menikmati yang bukan milikku. Halo? Halo? Apakah Bapak Ibu selalu menikmati milikmu? Enggak kan? Enggak iya kan? Kita pergi melihat mobil orang, kita nikmati bagus banget mobil. Mobil orang kita nikmati bagus. Banyak alasan. Yang artinya bahwa ketika keinginan daging itu lebih berkuasa, maka kedewasaan kerohanian kita semakin ambruk, semakin jatuh. Dan saya, saudara dalam kasih Kristus, mematikan kedagingan bukan dalam arti kekuatan dosa itu mati total.
Tidak ada lagi. Yang di jalan raya, Pa, Ma, aku mau ke kerja, Nak, ya, shalom, doakan, haleluya, jauhkan aku merepet kecelakaan dan lain sebagainya. Di jalan lupa kontrol diri, emosi, marah-marah. Bukankah itu kekuatan daging? Hari itu, besok bisa terulang lagi loh. Hari ini engkau anak, engkau menyapa mama, selamat pagi, hari ibu, mama, engkau melahirkan aku, baba, berikan hak. Besoknya, bukan lagi hari ibu, ngomel dia sama mamanya, nggak patuh. Hari ibu itu saja dia memberikan bingkisan oleh-oleh ke mamanya. Esoknya lupa, bukankah ketika lupa, kekuatan daging itu lebih besar? Maka dari itu kita mesti menyadari bahwa kekuatan daging itu mesti saya tidak akan berikan bagi dia makanan untuknya. Bagaimana caranya? Saya mesti lebih banyak memperbanyak waktu hidup saya membaca firman, berdoa, beribadah, memuji, melayani Tuhan. Dengan cara seperti itu menu makanan untuk kerohanian saya ini semakin baik. Maka pertumbuhan imanku semakin kokoh. Ketika imanku semakin kokoh, lemahlah kekuatan daging itu dalam diri kita. Tetapi kita ibadah juga, baca firman, berdoa. Tidak dengan hal-hal yang baik kita lakukan. Bagaimana bisa kita merontokkan kekuatan daging itu atau kekuatan dosa itu dalam diri kita? Tanda pertumbuhan jemaat GBK Kampung Belakangnya adalah jemaat yang bertumbuh. Mereka sadar akan godaan itu. Kita mesti sadar akan godaan itu. Ketika aku sadar dan godaan itu, disitulah kita akan aktif dan dinamis dan melakukan hal-hal yang baik. Oh, aku lemah. Lalu apa yang kita lakukan? Aku lapar. Apa yang aku lakukan? Makan. Aku lemah, apa aku lakukan? Baca firman, berdoa, datang kepada Tuhan. Dipulihkanlah kembali tenaga, kekuatan, kerohanian, iman percaya kita kepada Tuhan. Kalau semangat ibadahmu, semangat pelayananmu, semangat doamu, semangat baca firmanmu melemah, maka semakin besarlah kekuatan dosa itu bekerja dalam diri kita. Amin. Lihat kiri kananmu. Suka baca firman gak sih? Siapa di antara kita yang suka baca firman? Baca firman Allah, doa tiap hari. Ada enggak sih jemaat yang tidak suka baca firman? Ada enggak Bapak Ibu yang tidak suka doa? Muka-muka yang tidak suka doa, ayo pegang dompetmu. Saudaraku, kita ingin bertumbuh dalam iman. Bertumbuh dan berkualitas dalam pengeringan kita kepada Tuhan. Tapi enggak suka baca firman. Enggak suka berdoa. Enggak suka ada dalam hadirat Tuhan. Berarti kita menipu Tuhan dalam diri kita. Untuk itu saudara kasih Tuhan di ayat 19 dan 21 dikatakan begini tadi. Di ayat 19. Ada enggak sih ayat 19? Hah? Perbuatan daging itu mana dia tadi? Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Terus sampai ayat 21-nya, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan iri hati, kemarahan, kepentingan diri sendiri, percekcokan dan perpecahan. Paulus menerangkan bahwa perbuatan daging itu kita mesti sadar ada. Perbuatan daging itu ada dan kita mesti sadari. Supaya dalam kesadaran itu kita berkata, gue gak mau itu.
Gue gak mau pilih. Gue harus delete, gue harus hapus, gue harus buang itu. Dengan apa kita membuangnya? Mulut? Enggak. Dengan lebih mencintai Tuhan lewat doa semakin baik. Baca firman semakin serius. Ibadah semakin menikmati hadirat Tuhan dalam ibadah. Lewat dengan seperti itulah kita bisa mematikan keinginan daging itu. Saya harus sadar bahwa itu akan merusak hubungan saya dengan Tuhan. Itu akan merusak hubungan saya dengan mertua. Itu akan merusak hubungan saya dengan bersaudara. Saya harus buang. Beberapa tahun dulu saya selalu berpikir dalam diriku bahwa saya harus membangun keluargaku. Tanda kutip keluarga, saudaraku. Aku berkorban untuk itu. Saya akan berbuat sesuatu untuk itu. Saya tidak konsen hanya untuk keluargaku semata-mata. Tetapi saya harus berpikir bagaimana supaya adik-adikku kelak lebih baik dalam pendidikan dan lain sebagainya. Bayar harga. Dan itu aku lakukan. Saksi hidup ada. Saya rela berkekurangan demi saudaraku bisa baik dalam pendidikan. Seharusnya bisa saya menikmati makanan, beli rumah, beli tanah dan lain sebagainya. Tapi aku tidak lakukan. Menambah untuk hartaku, untuk kepentingan anak dan istriku tidak. Saya berpikir keluargaku harus tertolong. Sehingga masa depan mereka akan lebih baik. Itu kulakukan. Sehingga saya tidak punya harta. Kenapa saya katakan itu bahwa ketika aku belajar mematikan kedagingan itu, maka menumbuhkan kasih yang sempurna, kepedulian, membangkitkan yang terpuruk. Atau mensejajarkan. Mungkin tidak bisa lebih mensejajarkan, mengangkat taraf pendidikan, ekonomi, supaya kelak lebih baik. Karena saya berpikir dulu, apakah saya salah atau tidak. Ketika aku jaya, punya ini dan punya itu, anakku bagus. Tapi adik-adikku susah. Bukankah ketika aku lemah, ketika aku nanti mati, anak adik-adikku itu bukankah suatu saat juga nanti akan datang menyusahkan keluargaku kelak. Gak mungkin ke orang lain ada keluarga. Lalu saya berpikir bahwa supaya tidak terjadi itu harus dibangkitkan mulai dari sekarang. Kalau adik-adikku bangkit dalam pendidikan, kelak maka dia juga akan mendidik anaknya untuk lebih baik. Keinginan daging yang sudah kita lemahkan dalam diri kita akan membangkitkan kepedulian sosial yang tinggi kepada orang lain. Itu dikatakan tidak egois hanya untuk diri sendiri, dia mencapai sesuatu dalam hidup. Untuk itu saudara-saudaraku yang bersaudara, engkau jangan hanya fokus untuk menambah hartamu untuk sampai ke sana dan ke sini. Sementara saudaramu susah-susah. Engkau berbaik kepada orang lain. Tapi keluargamu engkau pelit dan medit, engkau tidak mau tahu. Ketika kedaginganku sudah dilemahkan, hal-hal yang seperti itu tidak ada dalam diri kita. Tapi kepedulian sosial khususnya dalam keluarga kita akan terangkat. Itulah dikatakan bahwa aku tidak egois, aku tidak mementingkan diri sendiri, aku mendapatkan sesuatu materi. Bukan semata-mata itu untuk kunikmati. Tetapi juga dinikmati orang-orang yang kukasihi dan yang mengasihiku. Amin. Amin.
Saya ketika istri saya, kan apa keinginan saya yang dulu istri saya mendukung. Uang saya nggak ada, itu semua uang istri saya yang melakukannya. Saya hanya untuk menyalurkannya, karena saya nggak punya gaji waktu itu. Saudaraku, ada keluarga kata istri saya, temannya, semua adik-adiknya diangkat. Ada yang pegawai negeri, ada yang kerja di sana, semua terangkat. Bahagia keluarga itu. Sehingga tidak antara langit dengan bumi. Terangkat. Saudaraku, jangan ada kita dalam ibadah. Berbahasa roh, pelayan luar biasa. Tetapi kepedulian sosial mati. Maka dikatakan bahwa semua kekuatan dosa itu, kekuatan daging itu merupakan satu kesatuan yang namanya pekerjaan iblis. Tidak bisa dipisahkan. Oh, yang ini bukan. Yang semua kedagingan itu adalah karya pekerjaan iblis di dalam diri siapa? Dalam diri umat manusia. Dan kita harus sadar, saya mesti matikan itu. Maka dari itu saudara dalam kasih Kristus, mari kita menghasilkan buah yang manis. Ayat 22-23 dikatakan begini. Namun buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan dan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menantangnya. Mari kita menghasilkan itu dalam diri kita. Buah roh itu kita tumbuhkan dan itu bisa dilihat dan dialami oleh orang lain. Amin. Amin. Mangga buahnya manis karena ada orang yang mencicipinya, melihat, mengambil. Bukan mangga itu yang menikmatinya, bukan pohonnya orang lain. Buah roh yang kuhidupi itu ada ketika orang menikmatinya dari diriku. Amin. Engkau baik, aku murah hati. Orang lain terasa enggak? Enggak. Lah, tetangga makan durian, wanginya doang. Anaknya bagus, penghasilannya luar biasa. Tapi mama mantunya hanya cium wanginya doang. Anak lu bagus ya, gajinya sekian. Oh. Pasti lu ditolong. Gua tahu, gua sendiri yang tahu dah. Gua telan. Makan durian wanginya. Orang tua hanya mencium wangi. Berhasil anakku baik, pelayanan luar biasa, wangi. Tapi gak pernah dibagi. Sedih enggak? Kalau kehidupan roh kita benar-benar ada, orang lain akan berkata, amin. Dia melayani luar biasa. Bukan hanya saja suaranya bagus, hatinya lembut, suka memberi, suka peduli. Suatu ketika saya dengan istri, kira-kira jemaat siapa ya yang suka peduli dengan sosial yang tinggal dalam gereja ini? Istri saya bilang, si A, si B, si C, si D. Pertanyaannya, Bapak Ibu yang mana ini? Masuk enggak yang dikatakan istri saya? Kulihat dulu ya. Enggak. Masuk. Masuk. Enggak, banyakan enggak. Gereja, ibadah, nangis. Tapi orang pernah menikmati buah roh kita manis. Sayang. Ketika abang saya waktu itu meninggal, ternyata manusia kalau udah mati gak berdaya. Jelek. Gak berdaya. Gak berharga.
mayat, jenazah. Mungkin saudara atau almarhum yang lain diagungkan, baik-baik dan luar biasa. Tapi ketika mati, mayat. Ketika kita hidup, hasilkanlah buah kasih itu. Sebab kalau kita sudah mati, tidak ada lagi buah kasih itu, buah daging itu tidak lagi. Kenapa? Sudah mayat. Ketika aku hidup, mari kita menghasilkan buah yang manis, buah roh. Bagilah buah roh itu kepada orang lain. Bagilah buah yang manis itu bagi keluargamu. Jangan untuk dirimu sendiri. Biarlah orang berkata dan menilai. Buah roh itu ada padaku. Ada dalam hidupmu. Jangan sampai orang berkata bohong, munafik. Lo berkata di situ manis, kudus. Tapi kenyataannya lo di sono nggak begitu ceritanya. Mencicipi bukan buah roh, tapi buah daging, dosa dalam diri kita. Jika kita setiap hari memberi makan kedagingan itu, maka semakin buruklah keadaan kita. Kalau kita semakin egois, semakin pelit, semakin kita iri, semakin terjun dalam dosa, makin buruklah, makin matilah kehidupan kerohanian kita. Ketika kehidupan rohaniku mati, maka hubunganku kepada Tuhan terputus, maka buruklah hidupku. Buruklah masa depanku. Sia-sialah semuanya. Sebab berguna dan bernilai aku ketika aku menghidupi firman itu, maka melahirkan buah roh itu dalam diri kita. Sehingga aku tidak lagi egois, tidak lagi aku menjadi orang yang dimanja, tidak lagi aku orang yang hal-hal yang tidak disukai oleh orang. Lihat kiri kananmu saudaraku. Bajunya sama ndak minggu kemarin. Tetapi jika kita memberi makan hidup kita atau roh kita dengan firman, dengan berdoa, dengan membangun komunitas dengan yang sehat kepada orang lain, maka secara otomatis kedagingan itu akan lapar. Kalau dia lapar maka dia akan lemah, maka kekuatannya tidak ada. Ketika kekuatan daging itu sudah lemah, maka kita akan bersuka cita terus dalam Tuhan. Maka kita terus bersyukur. Maka kita antusias dalam hidup ini. Melayani dengan sungguh-sungguh, bekerja dengan luar biasa. Dan kita akan berkata, hidupku untuk Tuhan. Untuk itu saudara kasih Tuhan. Mari kita lihat. Pahami. Oh, ini tidak boleh aku konsumsi. Karena ini merusak pertumbuhan imanku. Mari kita minta Roh Kudus untuk menguasai seluruh area, wilayah kehidupan kita. Supaya kita menyadari, dulu aku suka marah. Bapak Ibu, suamimu suka marah sih? Siapa di sini sudah punya suami? Suaminya pemarah atau tidak sih? Ibu wakil gembala, itu wakil gembala gimana? Lihat dulu Endra. Ada Mai. Kita harus sadar, dulu aku suka marah. Sekarang aku belajar matikan. Aku egois. Aku kadang kalau dikritik aku marah. Aku kurang sabar. Ketika ada orang memicu untuk saya marah. Langsung saya cepat. Seperti bensin disambar api. Tapi hari aku berkata, aku akan kurang ya. Aku kan sudah masuk dalam pelayanan, aku akan lebih sabar. Aku kan sudah setia dalam ibadah. Negor menyapa orang juga aku harus berubah. Ada enggak ibu-ibu
bapak yang manggil suaminya gini, hei, atau datang suaminya, hei, ambilkan itu. Saya mungkin kurang pintar merayu. Tapi saya nggak berkata istri saya, ambil itu. Yang lebih parah lagi, ini ibu-ibu, bapak-bapak, tuh ambil tuh. Pernah enggak kita ngomong kepada suami, Pak ambil itu. Itu. Pernah enggak? Itu baik enggak sih? Hal seperti itulah. Menghidupi roh akan mengubah cara kita berkomunikasi. Tuhan, mampukan aku untuk menjadi jemaat yang tidak memberi makan egoku, kesombonganku. Tetapi saya akan memberi diriku dipimpin oleh Roh Kudus agar aku menghasilkan buah yang manis di tengah-tengah jemaat GBI Kampung Belakang. Amin. Sekali lagi, orang yang menghidupi roh itu, dia tidak akan mengambil milik orang lain. Berarti kalau kita mengambil milik orang lain, apa namanya, Me? Hah? Me? Pencuri. Tidak memberikan perpuluhan, lo mencuri enggak? Perpuluhan milik siapa? Tuhan. Kita ambil itu milik Tuhan, curi enggak? Mencuri masuk penjara enggak? Belajar menghidupi roh, maka kita akan mematikan kekuatan daging, maka kita melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Amin. Terakhir, bangkit kita berdiri. Haleluya.